Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat dengan leluasa mengajar dan menuntun kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagai panah hari-hari yang telah kami lewati, Engkau akan menyertai kami hari ini, bahkan dalam kehidupan kami di hari-hari nanti. Oleh sebab itu kami mau belajar terus di dalam firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kami, untuk kami dapat mengerti jalan-jalan yang akan kami lewati, dan kami juga mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 27 Februari 2025 tertulis di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Dalam bahasa Batak 5 Musa 30 ayat 10 sia. Demikianlah dikatakan. Jowo kumasadarion langit dohotano gabe sitindangiku dopakhamu. Paboa naung hupa piliton tuhamu hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru dibaheni pilit mah hanguluani. Asa manguluho dohot pinoparmu sogot. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas bagaimana Allah meminta umatnya untuk memilih hidup atau mati. Jika kita ditanya, kita mau hidup atau mau mati? Pasti kita akan memilih mau hidup. Tidak ada di antara kita yang akan memilih kematian, bukan? Ya, hidup atau mati itu adalah pilihan. Pilihan jika hidup atau mati itu setelah kita hidup di bumi ini. Jadi ini bukan berbicara tentang kehidupan di dunia, tetapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, jika kita ingin hidup di masa yang akan datang, maka hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan, di dalam kebenaran, taatilah firman-Nya siang dan malam, serta lakukanlah itu di dalam perjalanan kehidupan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, tidak hidup menurut kehendak-Nya, hanya menurut keinginan daging kita saja, maka sudah pastilah kematian yang kekal akan menjadi bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Kita ingin hidup lama di dunia ini. Kita ingin menikmati segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi kehidupan ini acap sekali, membuat kita lupa akan siapa yang memberi kehidupan. Kita lupa kepada siapa Dia yang memberi berkat kepada kita. Karena apa? Karena kita merasa segala sesuatu yang kita dapatkan di bumi ini, segala sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita nikmati itu adalah karena kekuatan, karena hasil usaha kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan karena hasil kekuatanmu,
bukan hasil perjuanganmu, tetapi Tuhanlah yang berkenan atasnya, sehingga kita bisa menikmati semuanya dengan baik. Percayalah saudara, sekalipun apa yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan di dalam untuk mencapai kehidupan itu, banyak hal yang sulit harus kita lewati. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, Dia selalu menuntun dan menyertai kita. Tetaplah pilih kehidupan. Dan ketika kita memilih kehidupan, hiduplah di dalam ketaatan, kesetiaan, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yakinlah saudara, segala yang baik itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan ayat 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lihatlah, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketika kita hidup di dalam iman dan terus percaya kepadanya serta melakukan kebaikan di dalam hidup. Apa yang kau inginkan akan diberikan. Semua yang kita harapkan akan kita dapatkan. Itulah yang dimaksud dalam renungan kita pada hari ini. Ketika kita taat di dalam firman-Nya, ketika kita melakukan kehendak-Nya, maka akan ada berkat di dalamnya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Siapa yang memilih kehidupan, maka dia harus hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kehendak Tuhan, melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Maka bagiannya adalah sukacita dan damai sejahtera, berkat Tuhan yang menjadi cita-cita bagi banyak orang percaya. Tetapi jika kita memilih kematian, maka sudah pasti kutuk, yaitu kematian yang kekal, menjadi bagiannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat jelas dan tegas memberitahukan kepada kita untuk berani memilih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi saya mengingatkan kembali, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Artinya, pilihlah kehidupan, agar kehidupan yang kekal itu menjadi bagianmu dan juga keturunanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatanmu setiap hari. Mampukan kami untuk dapat memilih kehidupan dan segala pilihan kami. Mampukan kami untuk menjalani konsekuensinya di dalam ketaatan. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami jatuh, melainkan tetaplah bersama kami dan menolong kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam segala pekerjaan kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kesabaran dan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kasihanilah kami, tolonglah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Dan kami boleh menikmati buah hasil pekerjaan kami. Dan Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang berduka cita, yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan serta penghiburan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan jugalah yang memberi kepulihan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan menolong kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.